ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari tafsir surat Yusuf, di mana telah kita paparkan bagaimana kejadian pasca apa yang menimpa Nabi Yusuf dari godaan Imra'atul Aziz atau istrinya Al-Aziz yang bernama Zulaikha. Maka berita tersebut tersebar di kota Mesir dan menjadi buah bibir pembicaraan manusia, terutama ibu-ibu di zaman tersebut, yang pada akhirnya sampailah berita tersebut kepada Zulaikha. Ia mendengar makar para wanita yang membicarakan dirinya, mencelanya, mengejeknya, tetapi dengan maksud mereka ingin supaya Zulaikha mengundang mereka. Nah, maka diundanglah mereka, kemudian disiapkan tempat yang nyaman, lalu didatangkan pisau pada tiap-tiap masing-masing dari mereka. Kemudian setelah itu Zulaikha meminta supaya Nabi Yusuf keluar. Maka tatkala mereka melihat Nabi Yusuf alaihi salam, maka disebutkan dalam ayat akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Mereka pun merasa takjub dengan ketampanan Nabi Yusuf hingga tidak sadar telah memotong-motong jari jemari mereka. Wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Dan mereka mengatakan, Masya Allah, ini bukanlah manusia. In hadza illa malakun karim. Ini tidak lain dan tidak bukan melainkan seorang malaikat. Itu yang mereka ucapkan kepada Nabi Yusuf. Maka mengetahui hal tersebut, Zulaikha berkata sebagaimana di ayat yang 32, qalat fadalikunna alladhi lumtunnani fi. Nah, itulah yang dengan sebab itu kalian mencelaku karenanya. Itulah orangnya, itulah dia Yusuf yang aku tertarik kepadanya. Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Dan sungguh aku telah menggoda dirinya. Aku telah menggoda dia supaya dia tunduk kepadaku. Fasta'sam. Tapi dia bertahan. Dia tidak mau. Di sini Zulaikha mengabarkan bahwasanya Yusuf adalah orang yang mulia. Selain dia punya ketampanan rupa, dia juga punya keindahan hati. Sehingga dengan godaan dariku dia tidak terpengaruh. Dia tidak mau, dia tetap bertahan. Ini menunjukkan akan kekuatan iman yang ada pada diri Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Zulaikha memuji hal tersebut. Tetapi ternyata hal itu tidaklah menyurutkan semangat Zulaikha untuk menggoda Nabi Yusuf. Bahkan lebih daripada itu, dia semakin menggila dengan mengancam Nabi Yusuf. Makanya disebutkan pada kelanjutan ayat, wa illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas sabirin. Kalau dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, yakni ini ucapannya Zulaikha, kalau dia tidak melakukan, Nabi Yusuf, ya, Yusuf itu tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, yakni untuk berbuat nista, berbuat zina dengannya, la yusjananna, ini ancamannya Zulaikha, dia akan dipenjarakan, wala yakuna minas sabirin, dan dia akan termasuk orang-orang yang dihinakan. Ini menunjukkan apa? Bahwa ternyata
Nabi Yusuf alaihi salam ya senantiasa digoda, dan godaannya tidak berhenti pada kisah yang kita bacakan itu saja. Iya, jadi Nabi Yusuf tetap digoda oleh Imra'atul Aziz. Bahkan godaannya dengan ancaman. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Imra'atul Aziz, Zulaikha, dia punya suara yang didengar, yang kalau dia memerintahkan maka mesti dilaksanakan. Nah, maka disebutkan pada kelanjutan ayat, di ayat yang ke-33 dari surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan ucapannya Nabi Yusuf. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Kata Nabi Yusuf, wahai Tuhanku, as-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku cintai, mimma yad'unani ilaihi, daripada harus memenuhi rayuan-rayuan mereka itu kepadaku. Baik, di sini Nabi Yusuf menyebutkan bahwasanya beliau diperhadapkan dengan dua perkara. Yang pertama, beliau dipenjara, atau yang kedua harus berbuat maksiat. Hanya itu pilihannya. Kalau tidak mau berbuat maksiat, yaitu berzina, maka dia akan dipenjara. Dan di sini Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seseorang di dalam hidupnya kalau diperhadapkan dengan hal-hal yang semacam ini atau semisal dengan ini, ya, pilih mana, mau bermaksiat atau harus mendapatkan hukuman. Ya, hukumannya bisa bermacam-macam. Nah, maka kita pilih apa? Ya, daripada bermaksiat. Nah, maka seseorang itu memilih untuk dan masalah dihukum. Ya. Yang jelas dia terhindar dari perbuatan maksiat. Iya, seseorang misalnya diperhadapkan, kalau tidak mau bermaksiat maka harus ya, dipecat dari pekerjaan. Ya. Dua saja pilihannya. Kalau ada alternatif yang ketiga yang lebih selamat, dia pilih alternatif ketiga. Tapi bisa jadi orang diperhadapkan dia itu bermaksiat, kalau enggak dipecat dari pekerjaan. Maka pilih mana di sini? Ya, kalau kita lihat dari petunjuknya Nabi Yusuf ketika diperhadapkan dengan dua hal, maksiat atau penjara, Nabi Yusuf lebih memilih penjara. Maka demikian seorang harusnya, iya, ketika dia bersabar dengan itu, insya Allah Allah akan bukakan jalan. Nah, karena janji Allah apa? Man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Asalkan yakin saja. Nah, perhatikan di sini dalam kisah Nabi Yusuf, beliau lebih memilih penjara, tetapi apa? Kesudahan yang beliau dapatkan sangat manis sekali. Karena tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin mendapatkan hukuman sebentar, mungkin dia harus merasakan penderitaan sebentar, tetapi itu tidak lama. Iya. Dan nanti pada ujungnya akan berbuah manis. Iya. Itulah buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran. Kata para ulama kita, as-sabru mislusmihi murrun madaqatuhu walakin awaqibahu ahla minal asal. Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya, tetapi kesudahan di belakangnya lebih manis daripada madu. Kesudahan di belakangnya lebih manis daripada madu. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita seperti itu. Kadang kan di dalam hidup kita itu, ya, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, mau bermaksiat atau harus merugi dunianya. Maka orang yang kuat imannya, kuat keyakinannya, kuat tawakalnya, maka dia tidak akan memilih untuk bermaksiat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, di sini Nabi Yusuf mengatakan as-sijnu ahabbu ilayya. Penjara itu ya Allah lebih aku cintai mimma yad'unani ilaihi, ketimbang aku bermaksiat, ketimbang aku memenuhi rayuan-rayuan wanita tersebut. Nah, perhatikan di sini Nabi Yusuf mengatakan mimma yad'unani ilaihi, daripada memenuhi rayuan-rayuan mereka. Di sini Yusuf tidak mengatakan dari memenuhi rayuannya Zulaikha. Padahal kan yang menggoda Nabi Yusuf kan Zulaikha, yakni Imra'atul Aziz. Tetapi dalam ayat dikatakan aku lebih memilih penjara ketimbang memenuhi rayuan-rayuan mereka. Menunjukkan yang merayu Nabi Yusuf itu bukan cuma Zulaikha, tetapi apa? Wanita-wanita yang ada di kota Mesir itu juga sama menggoda Nabi Yusuf. Jadi ingin menundukkan Nabi Yusuf supaya na'udzubillah berzina dengannya. Nah, makanya Nabi Yusuf menyebutkan hal ini. Ya karena disebutkan di dalam tafsir para ulama bahwasanya setelah kejadian ini Imra'atul Aziz Zulaikha yang dia merupakan ya istilahnya kepalanya para ibu-ibu di situ, ya, para wanita di kota Mesir. Maka Zulaikha ini memerintahkan kepada wanita-wanita Mesir untuk membujuk Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf mau menuruti keinginannya Zulaikha. Nah, bahkan disebutkan satu persatu mereka masuk menemui Nabi Yusuf untuk membujuk Nabi Yusuf supaya mau memenuhi keinginannya Zulaikha. Tapi Yusuf tidak mau. Dan juga disebutkan bahwasanya ternyata wanita-wanita Mesir ketika mereka masuk menemui Nabi Yusuf dan melihat ketampanan Nabi Yusuf, mereka akhirnya berubah. Yang tadinya mau ingin supaya membujuk Nabi Yusuf, tapi malah dia menggoda Nabi Yusuf supaya mau berbuat nista kepada dirinya. Jadi tiap-tiap wanita-wanita itu datang menemui Nabi Yusuf, justru apa? Malah menggoda Nabi Yusuf supaya jangan mau dengan Zulaikha, tapi sama saya saja. Seperti itu bahasanya. Nah, tetapi Nabi Yusuf tidak terpengaruh dengan rayuan godaan mereka. Makanya di sini Nabi Yusuf mengatakan kalimat itu, penjara lebih aku cintai ya Allah ketimbang rayuan-rayuan mereka. Jadi bukan hanya Zulaikha yang menggoda Yusuf, tetapi wanita-wanita Mesir yang lain juga menggoda Nabi Yusuf. Tapi subhanallah, Nabi Yusuf ya tidak terpengaruh dengan godaan itu. Nah, dan dengan ancamannya Zulaikha, dia lebih memilih penjara. Dia lebih memilih apa? Penjara. Nah ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau tidak palingkan aku ya Allah dari makar para wanita itu, ini rayuan godaan mereka, asbu ilaihinna, niscaya aku akan condong kepada mereka. Ini Nabi Yusuf mengatakan, andaikan ya Allah kau tidak palingkan aku dari godaan mereka, bisa jadi aku terjerumus, bisa jadi aku turuti keinginan mereka. Wa aku minal jahilin, dan aku akan menjadi termasuk dari orang-orang yang jahil. Ini aku akan melakukan maksiat itu. Subhanallah, di sini Nabi Yusuf berserah diri kepada Allah. Beliau tidak merasa kepedean bahwa pasti dia akan selamat. Beliau tidak merasa tidak mungkin saya akan terjerumus, tidak mungkin saya akan melakukan perbuatan itu. Tidak, beliau tetap bersandar kepada Allah bahwa yang menyelamatkan itu adalah Allah. Makanya beliau kembalikan kepada Allah, ya Allah, kalau engkau tidak memalingkan aku dari godaan para wanita ini, niscaya aku akan terjerumus.
Beliau tidak merasa, oh saya ini sudah kuat, gak mungkin terjerumus. Nah, ini menunjukkan kepada kita, memberikan faedah, seseorang itu ya, untuk berlindung dari godaan setan, jangan mengandalkan kekuatan dirinya, karena kita itu lemah. Nabi saja meminta perlindungan kepada Allah, itu sekelas Nabi. Ya, bagaimana dengan kita? Tentunya harus lebih mengembalikan segala urusan itu kepada Allah. Jadi kalau pengen selamat dari godaan setan, dari segala fitnah, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah dan dari godaan setan kecuali dengan berserah diri kepada Allah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Andaikan bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmat Allah atas kalian, niscaya tidak ada yang saleh di antara kalian selama-lamanya. Akan tetapi Allah menjadikan saleh siapa yang Allah kehendaki. Jadi kesolehan itu dari Allah, bukan dari hasil usaha kita. Iya, kita hanya bisa berupaya, berusaha untuk menjadi orang soleh, tetapi yang menentukan adalah Allah. Nah, makanya harus bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini Nabi Yusuf mengatakan, wa akum minal jahilin. Niscaya kalau aku melakukan perbuatan itu maksiat, aku akan menjadi orang yang jahil. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia jahil. Jadi orang jahil itu diantara definisinya, orang yang suka bermaksiat kepada Allah, dia jahil. Dan itu yang Allah sebutkan dalam Quran, innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna as-su' bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu diserahkan atau diberikan hanya untuk orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, lihat, bijahalatin, karena kejahilannya. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidaklah seseorang berbuat maksiat melainkan itu menjadi tanda dia jahil. Itu menjadi tanda dia jahil. Kenapa? Karena dia melakukan ya apa yang dia sudah tahu konsekuensi dan hukumnya. Kadang kan orang bermaksiat itu tidak sedikit dari mereka sebenarnya tahu itu maksiat. Orang yang minum khamar misalnya atau berzina misalnya, tidak sedikit dari orang-orang itu tahu sebenarnya itu maksiat, itu dosa, ya kan? Tetapi dia tetap lakukan. Nah, maka itu tanda kejahilan, karena dia tidak beramal dengan apa yang dia tahu ilmunya. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya, itulah orang jahil. Itulah orang jahil. Makanya kata para ulama, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia orang jahil. Maka dia orang yang jahil. Kemudian juga dia dikatakan jahil, orang bermaksiat itu. Kenapa? Dari sisi ini. Karena orang yang bermaksiat, dia lebih mendahulukan kelezatan, kenikmatan yang sedikit, yang kurang, ketimbang kelezatan dan kenikmatan yang abadi, yang selama-lamanya, yang tidak putus-putus, yaitu kenikmatan di surga. Dia lebih memilih kenikmatan itu ketimbang nikmat di akhirat. Maka ini jahil. Inilah kejahilan. Nah, makanya Nabi Yusuf menyebutkan itu. Kalau engkau tidak palingkan aku ya Allah dari mereka, niscaya aku akan termasuk menjadi orang-orang yang jahil ketika aku bermaksiat kepadanya. Nah, maka itu ayat yang ke 33. Kemudian di ayat yang ke-34 Allah berfirman, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna. Maka Allah pun mengabulkan doa permohonan Nabi Yusuf. Fasarafa anhu kaidahunna. Maka dia pun berpaling dari godaan-godaan para wanita tersebut.
Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Iya. yakni kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yusuf untuk dipalingkan dari godaan-godaan para wanita itu, dan Allah palingkan godaan mereka. Iya. Godaannya Zulaikha dengan sahabat-sahabatnya itu untuk bermaksiat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengarkan doa para hamba-Nya. Nabi Yusuf dikabulkan doanya oleh Allah. Dan setiap orang yang berdoa Allah akan kabulkan. Iya. Segala yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam permohonannya, dalam hajatnya, kebutuhannya, Allah akan kabulkan. Makanya di sini memberikan pelajaran kepada kita untuk apa? Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Terlebih di bulan Ramadan, bulan yang dikabulkan banyak doa. Doa itu dikabulkan di bulan Ramadan di 3 tempat. Yang pertama di saat sahur, yang kedua di saat berbuka, yang ketiga di saat puasa antara subuh sampai maghrib. Makanya perbanyak doa, istighfar. Makanya kalau kita mau buka kan sering dengar itu, astagfirullah. Ya kan ini sekarang ini. Iya. Karena memang doa dikabulkan pada waktu ini. Ya, makanya perbanyak istighfar, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dan mengabulkan hajat dan permohonan kita. Baik. Mungkin ini yang bisa kita paparkan pada pertemuan ini, insyaallah taala. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.